Pernah kepikiran gak sih kalau jam di dinding rumah kita itu sebenarnya diatur sama gerakan super besar di luar angkasa? Beneran loh, dari kita bangun pagi sampai kita ngerayain tahun baru, semuanya itu ngikutin irama semacam jam kosmik raksasa. Nah yuk kita bedah bareng-bareng gimana jam ini ngatur semuanya, dari sekedar teleponan sampai perayaan di seluruh dunia. Pasti pernah kan ngalamin ini? Pas malam tahun baru, kita udah semangat banget telepon temen. Selamat tahun baru. Di tempat dia ternyata jamnya bahkan belum tengah malam. Loh, kok bisa gitu ya? Coba deh bayangin jadi Cita di Yogyakarta, jam 10 malam dia masih siap-siap. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Notif dari Riko, temennya di Maluku, udah ngirim foto-foto kembang api. Gila, si Riko udah masuk tahun baru duluan. 2 jam lebih cepat. Nah lo, gimana ceritanya ini? Untuk mecahin misteri ini, kita harus lihat gambaran besarnya. Jawabannya itu bukan di jam tangan kita, tapi di cara planet kita sendiri bergerak setiap harinya. Oke, konsep utamanya adalah rotasi. Coba bayangin bumi itu kayak gasing raksasa yang nggak pernah berhenti muter di porosnya. Nah, gerakan inilah yang jadi dasar dari hari kita. Dan yang paling penting dari semua ini adalah arahnya. Bumi itu nggak cuma muter, tapi muternya dari barat ke timur. Arah yang kelihatannya simpel ini, itu loh alasan utama kenapa matahari terbit dari timur dan kenapa ada yang namanya zona waktu. Terus butuh berapa lama buat satu putaran penuh? Sebenarnya sih tepatnya 23 jam, 56 menit, tapi ya kita buletin aja jadi 24 jam, yang kita kenal sebagai satu hari penuh. Akibat paling jelas dari rotasi ini, ya adanya siang dan malam. Waktu satu sisi bumi kena terang matahari, sisi satunya lagi gelap gulita. Inilah siklus harian yang paling dasar buat kita semua. Ini tuh mirip kayak kita lagi di kereta yang jalan. Pemandangan di luar jendela kan kelihatannya gerak ke belakang. Padahal ya kita yang maju ke depan. Sama persis kayak bumi dan matahari. Kitalah yang berputar ke arah timur. Jadi seolah-olah mataharinya yang jalan melintasi langit. Oke, sekarang kita udah ngerti soal rotasi, yuk balik lagi ke kasus Cita dan Riko. Disinilah semua kepingan puzzle-nya mulai nyambung. Jadi hitung-hitungannya gini, gampang kok. Bumi itu kan muter 360 derajat dalam 24 jam. Nah, kalau kita bagi aja, 360 dibagi 24, hasilnya 15. Artinya, setiap 1 jam, planet kita ini geser sejauh 15 derajat. Dan itulah dasarnya kenapa dunia ini dibagi jadi 24 zona waktu. Keren kan? Konsep ini kepake banget di Indonesia karena negara kita ini kan luas banget dari barat ke timur. Makanya kita dibagi jadi 3 zona waktu. Ada WIB, WITA, dan WIT. Masing-masing zona ini beda 1 jam dari sebelahnya. Dan inilah jawabannya. Cita yang ada di Yogyakarta itu masuk ke waktu Indonesia Barat atau WIB. Sementara Riko di Maluku, dia ada di zona waktu Indonesia Timur atau WIT. Jadi ada beda 2 jam di antara mereka. Jelaskan sekarang kenapa Riko bisa ngerayain tahun baru duluan. Tapi tunggu dulu, rotasi itu baru setengah cerita. Selain muter di tempat setiap hari, planet kita ini juga ngelakuin perjalanan lain yang jauh lebih besar. Nah, gerakan besar yang kedua ini namanya revolusi. Ini bukan soal mutar di tempat lagi, tapi soal perjalanan tahunan bumi mengelilingi matahari. Biar lebih jelas, kita bedain ya. Rotasi itu putaran 24 jam di porosnya yang bikin ada siang dan malam. Kalau revolusi, itu perjalanan 365 seperempat hari ngelilingin matahari yang ngasih kita 1 tahun dan, yang paling penting, pergantian musim. Pernah nggak sih nanya-nanya kenapa ya ada musim panas, musim dingin, atau kalau di kita musim hujan dan kemarau? Itu bukan karena bumi jadi lebih dekat atau lebih jauh dari matahari loh. Jawabannya jauh lebih seru, dan semuanya gara-gara kemiringan. Nah, ini dia angka ajaibnya, 23,5 derajat. Inilah sudut kemiringan poros bumi. Percaya atau enggak, kemiringan yang kelihatannya kecil ini bertanggung jawab atas semua perubahan musim yang dramatis di seluruh dunia. Gini cara kerjanya, karena bumi miring, selama setengah tahun, kutub utara itu posisinya lebih condong ke arah matahari. Artinya, sinar mataharinya lebih fokus, lebih panas, dan siangnya lebih lama. Itulah musim panas. Di saat yang sama, kutub selatan justru condong menjauh. Jadi sinarnya lebih menyebar dan gak sekuat itu, makanya mereka mengalami musim dingin. Nah, buat negara kayak Indonesia yang pas banget di garis khatulistiwa, efek kemiringan ini gak terlalu berasa.
Sinar matahari jatuhnya hampir sama kuatnya sepanjang tahun. Itu sebabnya kita nggak punya 4 musim, tapi cuma 2, musim hujan dan kemarau. Beda banget sama di kutub, di mana kemiringan yang sama ini malah bikin fenomena super ekstrim, 6 bulan siang nonstop, terus gantian 6 bulan malam nonstop. Kebayang nggak? Oke, kita udah lihat gimana rotasi ngatur hari dan revolusi ngatur tahun sama musim. Sekarang, potongan puzzle terakhir. Gimana caranya kita mastiin kalender kita itu sinkron sama semua gerakan kosmik ini? Nah, ini dia nih, ada sedikit masalah. Ternyata perjalanan bumi ngelilingin matahari itu nggak pas 365 hari. Ada lebihnya dikit, seperempat hari. Kelihatannya sepele ya, cuma seperempat hari. Jangan salah. Kalau kita cuekin aja, lama-lama kalender kita bisa ngaco dan nggak sinkron sama musim. Terus, solusinya gimana dong? Solusinya jenius banget sebenarnya. Setiap tahun, sisa seperempat hari itu kita tabung. Setelah 4 tahun, seperempat hari dikali 4 kan jadi 1 hari penuh. Nah, 1 hari ekstra inilah yang kita tambahin lagi ke kalender kita. Jadi, tahun kabisat itu semacam koreksi penting, biar waktu kita di bumi ini tetap sejalan sama waktu kosmik. Tanpa tahun kabisat, bisa-bisa ribuan tahun lagi, bulan Juli itu malah jadi puncaknya musim dingin. Ini jadi pengingat keren bahwa bahkan kalender di HP kita pun sebenarnya diatur oleh tarian kosmik planet ini. Jadi, kapan terakhir kali kita nambahin tanggal 29 Februari di kalender kita? Jawabannya adalah bukti nyata kalau kita semua ini hidup ngikutin irama jam kosmik raksasa.